Ibu Bapa, kekasih Tuhan Yesus, anak-anak muda, remaja, juga para lansia dan dewasa. Di renungan kita kali ini saya ajak kita untuk coba memaknai hubungan yang erat antara pengajaran dan keteladanan. Dan bahan Alkitab yang dipakai sebagai rujukan adalah Titus pasal 2 ayat 1 sampai 10. Nah begini Bapak Ibu, ada orang yang suka berkata begini, ajaran memang penting, tetapi perbuatan dan karya kemanusiaan adalah lebih penting. Umat beragama tidak boleh terus ribut dengan ajaran dan doktrin. Harusnya mereka lebih fokus pada pengembangan perbuatan-perbuatan, karya-karya kemanusiaan atau praksis iman ketimbang berdebat dan menyibukkan diri dengan memperdalam ajaran Kristen. Pikiran seperti ini menurut saya baik, kelihatannya bernas, dan rasanya banyak orang yang akan menyambut gagasan itu dengan tepuk tangan yang meriah, terutama bagi kelompok-kelompok yang suka berpikir asal Bapak senang. Padahal kalau dicermati secara mendalam, pernyataan ini justru menjerumuskan ke pemahaman yang sempit, bahkan bersifat tendensius. Kok bisa pengajaran atau pengetahuan yang benar dipertentangkan dengan perbuatan-perbuatan atau praksis kehidupan beriman? Menurut saya ada 3 alasan orang yang melakukan pertentangan itu. Pertama, untuk membela diri atas kelalaian mengurus pengajaran dan memperkuat pengetahuan tentang iman. Yang kedua, pernyataan itu keluar dari kedangkalan berpikir. Dan yang ketiga, itu pernyataan seperti itu umumnya cenderung untuk menggiring opini supaya orang mempercayai ideologi lifestyle yang menjadi populer dan tidak lagi memahami pengajaran dan pemberitaan yang benar sebagaimana yang terdapat dalam kitab suci. Nah, bagi orang-orang yang suka mempertentangkan antara ajaran dan praktik pembebasan, saya ajak coba untuk berpikir dan menjawab pertanyaan ini. Boleh tidak 2 orang dewasa saling mencintai dan memutuskan untuk menikah serta membangun rumah tangga? Nah, tentu saja boleh ya. Karena memang itu pengajaran dan salah satu intisari kesaksian Alkitab. Sekarang pertanyaannya kalau begitu diubah lagi menjadi begini. Kalau 2 orang yang saling mencintai dan memutuskan untuk membangun rumah tangga itu memiliki jenis kelamin yang sama, bolehkah mereka menikah menurut tata gereja dan tata cara kehidupan percaya? Kan dibilang tidak usah ada pengajaran, yang penting praksis. Kalau 2 orang itu yang sama jenis kelamin saling mencintai, menghargai, mengampuni kan boleh. Nah, di situ dia. Kita tidak bisa mempertentangkan pengajaran dan praksis atau perbuatan kehidupan. Karya atau praksis kemanusiaan hanya akan menjadi baik kalau dilakukan bertolak dari pengajaran dan pengetahuan yang sehat. Teolog pembebasan misalnya yang muncul di Amerika Selatan tahun 1960-an memang menekankan praksis. Tetapi praksis itu perlu direfleksi agar praksis itu terus dimurnikan dan diselamatkan dari berbagai upaya pembusukan. Praksis tanpa refleksi atas praksis pasti melahirkan kedangkalan epistemologi. Saya punya contoh tentang kedangkalan berpikir ini. Dan saya dengar beberapa pendeta, ya bahkan pemimpin jemaat suka melakukan hal ini. Ya, beberapa waktu lalu saya mengikuti sebuah pertemuan dalam level nasional di mana ada banyak pendeta-pendeta berkumpul. Setelah menyanyi, si pemimpin kebaktian itu bilang begini, mari kita beri kemuliaan kepada Tuhan. Lalu orang merespons itu. Tidak banyak orang yang bertepuk tangan. Beberapa saja yang bertepuk tangan. Dan itu umumnya orang-orang yang tidak memperdalam pengajaran yang benar dalam Alkitab. Pendeta-pendeta yang duduk dekat saya bicara begini, kok bego ya? Kemuliaan itu kan milik Tuhan. Mengapa kita lagi memberi kemuliaan kepada Tuhan? Memangnya kita ini siapa? Pemilik kemuliaan dan memberikan itu kepada Tuhan. Nah, di situ dia
karena dangkal dalam berpikir dan tidak punya pengetahuan yang benar, maka jadilah mari kita beri kemuliaan kepada Tuhan. Orang yang matang dan menimbang dengan sungguh-sungguh pengajaran yang seperti disaksikan Alkitab, ya pasti dia tidak akan berkata begitu. Mungkin dia akan berkata begini, mari kita berjanji untuk menjaga kemuliaan Tuhan dalam perbuatan dan hidup kita. Dan untuk itu mari kita bertepuk tangan untuk janji itu. Nah, bisa kan Bapak Ibu sekarang dilihat, ya, karya yang terpuji dan perbuatan yang benar pasti bersumber dari pengajaran dan pengetahuan yang sehat. Ini yang kira-kira kita baca dalam Titus pasal 2 ayat 1 sampai 10. Di ayat 1 tertulis begini, tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Lalu di ayat 2 sampai ayat 10 ada nasihat untuk berbuat dan berkarya secara sehat kepada laki-laki dewasa, kepada orang-orang perempuan, pemuda, bahkan juga sampai kepada hamba-hamba. Pengajaran dan pengetahuan yang sehat dan terpuji akan melahirkan karya dan pengetahuan yang terpuji juga. Kita hanya akan membawa orang sakit ke dokter karena kita berpegang pada ajaran dan pengetahuan bahwa obat, medis, pelayanan dokter, pengobatan rumah sakit adalah bagian dari penyelenggaraan Tuhan bagi keselamatan manusia. Tetapi kalau kita mendapat pengajaran bahwa obat medis, dokter, rumah sakit adalah bagian dari pekerjaan iblis dan tanda kurang beriman, bagaimana mungkin orang sakit dibawa ke rumah sakit dan berobat? Nah, sekarang kita perlu tegaskan bahwa ajaran yang sehat dan pengetahuan yang baik dan terpuji pastilah melahirkan hidup, perbuatan dan karya yang terpuji. Tetapi tidak semua karya dan perbuatan terpuji bersumber dari pengetahuan dan ajaran yang sehat. Mari coba lihat contoh berikut ini. Di musim pemilu, banyak orang tiba-tiba jadi ramah, akrab, murah hati, rajin berkunjung ke masyarakat di desa-desa. Kalau ada lelang atau sumbangan di gereja atau lembaga agama, dia pasti tampil. Pertanyaan kita, apakah karena orang-orang itu memiliki pengajaran dan pengetahuan yang sehat tentang hidup dan kebaikan? Tidak selalu begitu ya. Kalau ada orang yang tiba-tiba baik, pasti dia sedang caleg. Atau mungkin dia sedang mendaftar diri untuk sebuah kompetisi dalam jabatan. Entah itu jabatan politik atau juga jabatan gereja. Nah, begitu juga dengan manuver banyak pemimpin, baik politik maupun agama. Kalau jadi kontestan, pasti tiba-tiba baik hati. Jadi perbuatan baiknya itu tidak berdasarkan pada pengajaran yang sehat, kan? Nah, hubungan antara ajaran dan sehat dan hidup yang tidak bercela atau terpuji dan menjauhkan kenajisan itu ditekankan beberapa kali dalam surat Titus. Kita baca itu terutama kali pertama di pasal 1 ayat 9 dan 10. Lalu kembali diulang di pasal 2. Bukan hanya di ayat 1, tetapi juga di ayat 12. Nanti Bapak Ibu periksa sendiri. Kalau kita ingat bahwa surat Titus merupakan surat pastoral untuk penatua Titus yang bekerja sebagai penanggung jawab jemaat di Kreta, maka isi surat itu menjelaskan hal yang sangat penting bagi tugas gereja. Tidak cukup gereja hanya menekankan pada perbuatan dan karya atau praksis kehidupan beriman yang mendatangkan keselamatan. Tetapi perlu juga gereja menekuni dan mengajarkan ajaran-ajaran yang sehat agar supaya pengetahuan iman dari anggota jemaat makin kuat, tidak diombang-ambingkan oleh berbagai angin pengajaran. Nah, karena itu Bapak Ibu, pemuda, remaja, dewasa dan lansia, penting sekali karya-karya kemanusiaan yang terpuji itu ditarik dari sumber pengajaran dan pengetahuan yang sehat. Tanpa ajaran yang sehat dan pengetahuan yang benar, karya kemanusiaan kita bisa berubah menjadi ajang pamer keberhasilan dan sukses dari individu atau kelompok-kelompok tertentu. Tuhan menempatkan gereja di dalam dunia untuk melakukan dua hal. Setidak-tidaknya kalau kita memakai Matius pasal 28 ayat 19-20 sebagai rujukan. Kedua hal itu adalah mengajar dan melakukan. Yesus berkata, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Kembali di Matius 7 ayat 24, Yesus mengatakan hal yang sama.
Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana. Tekanan di dua ayat ini sama. Iman Kristen yang benar dibangun di atas dasar pilar yang kokoh. Dan pilar yang kokoh itu ada dua. Pengajaran yang sehat dan praksis atau perbuatan-perbuatan pembebasan. Beberapa politisi memberi sumbangan uang untuk pekerjaan kemanusiaan. Dana pendidikan barangkali, atau membangun gedung ibadah. Tetapi karena tidak didasarkan atas pengajaran yang sehat dan pengetahuan yang benar, maka bantuan itu diambil dari praktek-praktek yang tidak terpuji, dari hasil korupsi. Jadi kita tidak bisa mempertentangkan antara pengajaran dan praksis, karena dua-duanya ada hubungan. Ya, perbuatan-perbuatan terpuji selalu bersumber dari pengetahuan yang benar. Titus 2 ayat 1-10 menasihatkan kita, bapak-bapak, perempuan-perempuan senior yang sudah bersuami, untuk memperlihatkan sikap hidup dan perbuatan-perbuatan terpuji. Tetapi bukan bertolak dari prinsip umum, norma sopan santun budaya, atau ukuran-ukuran adat, atau juga prinsip umum yang sejalan dengan roh zaman untuk mensukseskan kampanye ideologi lifestyle masyarakat modern. Perbuatan-perbuatan terpuji itu menurut surat Titus pasal 2 hendaknya dibangun atas ajaran yang sehat. Seperti kita baca dalam ayat 1. Pertanyaan kita ialah apa ajaran yang sehat itu? Nah, mesti baca ayat 10-nya. Karena ayat 10-nya dengan terang benderang menyebutkan bahwa hidup yang sehat itu didasarkan atau bertujuan untuk memuliakan ajaran Allah, juru selamat kita. Semoga bisa sekarang menjadi paham. Ajaran dan praksis kehidupan, ajaran yang sehat dan praksis kehidupan tidak bisa dipertentangkan. Tugas gereja, pejabat-pejabatnya, pendeta, penatua, diaken, dan pengajar adalah membimbing orang-orang percaya untuk bertumbuh dalam pengetahuan yang benar dan sehat, karena pengetahuan benar dan sehat itu mendorong pada perbuatan-perbuatan kebajikan untuk memuliakan juru selamat kita, Yesus Kristus.